Saya kemarin pas ada kajian di Batam ya, ada ibu-ibu, dia tinggal di Tanjung Pinang. Dia cerita ke saya bahwa dia kena autoimun. Kena autoimun sekian tahun lah gitu kan. Dan autoimun memang di dunia pengobatan barat saat ini memang nggak ada obatnya kecuali steroid kan. Minum steroid. Dan steroid itu baru sekalian salah satu obat yang paling banyak efek sampingnya. Paling banyak. Nah, yang jadi masalah adalah kita ya umat Islam ini khususnya ya, kalau kita kembalikan kepada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW atau Al-Quran memberikan petunjuk, maka harusnya kita harus yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Itu dulu ya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba Allah, tapi tidak menciptakan sarana prasarananya untuk sehat. Nggak mungkin. Maka kata Nabi SAW, "Likuli dain dawaun," kata Rasulullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Rasulullah begitu kan. Singkat ceritanya, ibu tuh cerita ke saya dan subhanallah dia cerita, dia mulai rutinkan tuh, dia mulai menyetop yang bisa bikin apa namanya masalah lah kesehatan di badannya seperti gula pasir gitu kan. Dia mulai stop dan berbagai macam produk-produk yang berbasiskan tepung-tepungan, ya. Dan dia mulai minum ini. Serai. Apa yang terjadi? Dia bilang banyak sekali hal-hal yang dia rasakan itu mulai satu persatu hilang. Ya, mulai satu persatu hilang. Jadi bahwasanya gini, ada dua hal yang Anda pahami, kita pahami bahwa sebenarnya untuk sehat itu Allah memberikan toolsnya, toolsnya tanda kutipnya, softwarenya sama hardwarenya, tanda kutipnya gitu. Softwarenya sama hardwarenya. Softwarenya apa? Software pertamanya adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sabri was-sholat. Ya, Ista'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu software yang paling utama. Jadi kalau sakit jangan cari dokter, jangan cari herbalis, jangan cari terapis, tapi carilah Allah. Dengan cara apa? Dan begitu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi Nabi mengajarkan seperti apa? Kalau ada masalah, kalau ada apapun, maka Nabi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Maka sama juga dengan kita. Kalau ada sakit, bingung mau ngapain, maka sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa obatnya, apa tumbuhannya, apa produk yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku dan menyembuhkan dengan izinmu. Itu softwarenya. Ya, dan jangan tinggalin itu. Selama ini kita sering lupa kan, banyak orang dengan penyakit-penyakit berat yang ditinggalkan malah Allahnya tinggalin. Bergantung semua sama obat, bergantung semua sama herbal, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah yang sembuhkan. Saya katakan demi Allah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebenarnya banyak. Seperti kita bicara tentang sholat malam, sholat tahajud. Ya, banyak orang ketika ditanya kalau sudah pergi umroh, ditanya mau umroh lagi nggak? Mau. Ya, mau haji lagi nggak? Mau. Tapi kenapa mereka tidak merasakan kenikmatan yang sama ketika mereka sholat malam? Dan sholat malam itu obat yang paling baik untuk penyakit-penyakit berat. Ada risetnya? Ada risetnya. Ya. Maka kalau kita sudah menjadikan syariat yang Allah perintahkan atau Nabi SAW contohkan, maka sebenarnya semua penyakit kita itu obatnya ada di syariat. Tapi ada tapinya. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Sholat bikin sehat, jelas. Sedekah bikin sehat, jelas. Puasa bikin sehat, apalagi. Sholat malam, apalagi. Semua bikin sehat. Semua syariat menyehatkan, tapi kita melakukannya karena kewajiban, bukan untuk sehat. Ya, maka nanti kembali ke apa? Ke konsep yang bagaimana kita bicara tentang konsep sehat dalam Islam. Dan ini saya ulang berulang-ulang bahwa konsep sehat dalam Islam adalah sehat itu bermula dari kolbunya dulu atau hatinya dulu. Dan hati kita itu bagus sekalian, makanannya adalah tidak makan. Kolbu kita itu makanannya tidak makan. Maka kalau mau fisiknya sehat, jangan banyak makan. Sebab apa? Kolbunya, kata dasarnya, kata Nabi SAW apa? Iza sholahat sholat jasadakulu wa iza fasadat fasad jasadakulu, kata Nabi.
Kalau hatinya, kolbunya sehat, maka fisiknya akan sehat. Sedangkan kolbu itu makanannya tidak banyak makan atau lebih baik puasa. Buktinya apa? Anda tidak akan bisa sholat dengan khusyuk, doa dengan khusyuk, baca Quran dengan khusyuk kalau seandainya perutnya kenyang, nggak bisa. Karena salah satu pintu masuknya syaitan dan lemahnya iman adalah banyak makan atau kekenyangan.